Walah, bukannya bantuin malah sibuk main. Tapi ya dimaklum lah, namanya juga anak-anak. Main di alam bukan cuma menyenangkan, tapi juga bagus untuk tumbuh kembang anak. Sambil menyelam, minum air. Sambil main, anak-anak desa Tromulyo, Waibungur, Lampung Timur, sekalian cari ikan. Entuk, gini. Entuk, ding, iki juga, ding. Katanya, di sini banyak ikan sapu-sapu. Itu dong. Oke. Masuk. Ikan ini memang penghuni air tawar. Habitatnya nggak pilih-pilih, alias bisa hidup di mana saja. Mulai dari sungai yang jernih sampai perairan tergenang seperti rawa-rawa atau danau. Ya. Ikan sapu-sapu ini tergolong bandel loh, bisa hidup di lingkungan yang kurang bersahabat, termasuk perairan kotor dan tercemar logam berat. Itulah sebabnya sebagian orang masih enggan memanfaatkan ikan sapu-sapu sebagai sumber pangan. Padahal asalkan kita tahu dari mana ikan ini diambil, yo aman-aman saja dimakan. Tentu saja pilih yang perairan yang bersih. Nah, kalau di sini jelas aman. Ayo, cari yang banyak. Lumayan Niki, dapat banyak. Katanya, ikan sapu-sapu akan dijadikan isi kue bolu-bolu. Walah, menarik Iki. Ikan sapu-sapu dibersihkan dulu. Bagian yang dipakai cuma dagingnya saja. Jadi kepala, sirip, ekor, dan isi perut harus dibuang. Ojo lali, sisiknya juga dipisahkan. Kalau sudah terkumpul, semua daging ikan sapu-sapu langsung dicuci sampai bersih yo. Memang sih, ikan sapu-sapu sering dianggap miring karena bisa memakan segala yang kotor dan tercemar. Tapi kalau diolah dengan benar, ada kandungan gizinya loh. Antara lain, kandungan proteinnya lumayan besar. Selain itu, ada lemak tak jenuh yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam darah. Selanjutnya, daging ikan dikukus. Oh iya, kalau masak ikan, terutama mengukus, harus memperhatikan ketebalan daging ikannya. Untuk ikan seukuran ini, biasanya butuh waktu sekitar 30 menitan sampai 1 jam. Kalau terlalu matang, justru bisa membuat nutrisinya rusak. Selanjutnya, pisahkan tulang dan duri dari dagingnya. Nah, sekarang tinggal memisahkan durinya. Kalau sudah dikukus begini, jadi lebih mudah toh. Sebenarnya bisa sih membuang duri saat daging masih mentah. Caranya dengan memfilet ikan. Nah, ini sudah bersih dari duri, bisa langsung digiling. Kalau dagingnya lebih halus, bisa mudah tercampur dengan bahan lainnya. Mbak Aas sudah sibuk membuat adonan bolu-bolu. Gulanya. Ini belum ya, Bu? Belum. Bentar lagi. Telur dan gula harus dikocok sampai berubah warna menjadi putih. Kemudian tambahkan pelembut kue. Aduk lagi yo sampai tekstur adonan menjadi creamy. Selanjutnya tambahkan terigu.
Sebaiknya sudah diayak yo, supaya tidak ada yang mengumpal saat diaduk. Sekarang masukkan minyak gorengnya. Sebenarnya bisa mentega, tapi kalau pakai minyak goreng bisa membuat bolu lebih mengembang. Udah jadi ki adonannya, tinggal dituang ke loyang cetakan. Jangan lupa olesi loyang dengan mentega dan dialasi kertas roti. Ini bisa memudahkan pengeluaran bolu dari cetakan. Pastikan permukaan adonan rata yo. Sesekali loyang dihentak-hentakkan supaya udara yang terperangkap bisa keluar. Kalau masih ada gelembung di dalamnya, bisa membuat permukaan kue kurang bagus. Isi bolu gulungnya bukan daging ikan kukus loh, harus diolah jadi abon ikan. Bu Eti mau membuat bumbu abonnya. Ketumbar, garam, bawang putih, dan bawang merah dihaluskan. Ada tambahan jahe untuk mengurangi aroma amisnya. Nah, kalau gula merah jadi penyeimbang rasa. Terakhir, lengkuas dan serai geprek. Kedua bahan inilah yang membuat aroma bumbu lebih sedap. Dul, ikan sapu-sapunya udah. Udah Pak, udah halus nih Pak. Yaudah tinggal aja. Oh ya Pak. Wah, pas tenan iki. Aku selesai menggiling pas bumbunya datang. Monggo Mbak, dilanjut. Biasanya bumbu abon ditumis dulu toh. Kalau ini langsung dicampur dengan daging ikan. Setelah tercampur rata, langsung diaduk terus sampai matang. Kalau warnanya sudah kecoklatan dan dagingnya lebih kering, tandanya abon sudah jadi. Adonan bolu gulung yang sudah masuk loyang langsung di oven. Lama pemanggangannya tergantung ketebalan adonan. Kalau yang ini sih sekitar 20 menitan saja. Wis, beres iki. Keluarkan bolu dari cetakan yo. Kemudian lepaskan kertas roti yang masih menempel. Selanjutnya, taburkan abon ikan di seluruh permukaan bolu. Sekarang tinggal menggulung bolu. Harus hati-hati yo, soalnya tekstur bolu sangat lembut. Jangan sampai bolunya rusak. Nanti bolu gulungnya jadi kurang cantik loh. Wah, ini bolu gulung sapu-sapu. Ayo, gak usah pakai lama. Langsung kita icip-icip yuk. Pak, Swiss roll sapu-sapunya sudah jadi. Dicicipi. Oh iya, kita makan. Ini Dul, Oh iya. dicicipi. Bu. Bolu gulungnya benar-benar lembut. Pas banget dengan gurihnya abon ikan sapu-sapu. Gak sia-sia menjalaku hari ini. Kelihatannya sih cuma ikan air tawar biasa, tapi ternyata kalau pinter mengolahnya bisa juga kok jadi kuliner super lezat. Kapan-kapan kalau dapat ikan kita bikin seperti ini lagi yo Mbak. Mantep iki.